Dan pemirsa, bagaimana nasib KPU setelah ketuanya dipecat oleh DKPP karena melanggar etik? Kita akan membahasnya bersama dengan dosen kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Valerie. Selamat malam. Selamat malam. Baik Mbak Titi, bagaimana Anda mencermati masifnya pelanggaran etik Hashim Asyari? Selain relasi kuasa, tapi juga ada penyalahgunaan wewenang. Ya, tentu saja kita menyayangkan ya, karena bagaimanapun KPU itu adalah organ vital di dalam tata kelola bernegara kita. KPU merupakan salah satu aktor sentral, bahkan bisa dibilang paling dominan di dalam memastikan sirkulasi elit dan peralihan kekuasaan secara konstitusional. Jadi dari sisi profesi, dari sisi kelembagaan, sangat terhormat dan bermartabat sekali ya profesi sebagai penyelenggara pemilu dan kelembagaan penyelenggara pemilu. Terus terang itu amanah dan tanggung jawab yang luar biasa, dan ketika terpilih sebagai penyelenggara pemilu itu merupakan sebuah kehormatan dan juga kesempatan yang tidak semua orang bisa dapat begitu. Dan sayangnya tadi ya, jabatan profesi yang terhormat yang seharusnya dijaga marwah dan kredibilitasnya justru dicederai oleh perbuatan yang sangat mencederai rasa kemanusiaan kita dan rasa keadilan kita begitu. Nah, itu yang pertama ya, kita sangat menyayangkan, tetapi di saat yang sama ini memang harus menjadi pilihan yang diambil oleh DKPP dan harus juga dihormati oleh pihak-pihak terkait. Apresiasi tadi ya pernyataan soal pemerintah, presiden itu akan menindaklanjuti putusan DKPP ini dengan baik. Dan yang ketiga tentu saja secara kelembagaan, KPU harus segera berlari, berbenah, dan memperbaiki kinerja mereka serta mengevaluasi dengan sungguh-sungguh cara kerja internal dan juga jajaran mereka supaya peristiwa ini menjadi yang terakhir di kelembagaan KPU. Karena begini Mbak Valerie, ini kan pilkada sudah di depan mata. 37 pilkada gubernur dan 508 pilkada kabupaten kota. Pemangku kepentingan perempuan itu salah satu aktor utama. Pemilih kita setengahnya adalah perempuan. Aktivis partai banyak yang perempuan, pemantau pemilu, lalu juga media. Jadi kalau penyelenggara pemilu yang merupakan pejabat publik dengan intensitas interaksi dan kerja bersama pemangku kepentingan perempuan yang sangat intens, tetap kemudian punya intensi atau tendensi untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan, itu bahaya sekali begitu ya. Jadi ini yang menurut saya KPU bukan hanya kemudian memaknai pemberhentian Hashim Asyari sebagai sesuatu yang memang harus dihadapi, tetapi juga wajib berbenah begitu sehingga ada rasa aman bagi perempuan, baik dia perempuan politik, perempuan penyelenggara pemilu, pemilih, atau siapapun ketika berelasi dengan penyelenggara pemilu kita. Dan semoga ini menjadi efek jera yang juga menjerakan jajaran KPU dari coba-coba untuk melakukan pelanggaran atau tindakan-tindakan serupa, Mbak, gitu. Oke, Mbak Titi, ini kan Hashim Asyari juga pernah terjerat kasus serupa begitu, dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual di tahun 2022. Tapi sanksinya hanya peringatan keras terakhir begitu. Kenapa tidak langsung diberhentikan hingga akhirnya ini terulang lagi di kurun waktu yang berdekatan? Iya, kalau kita boleh flashback ke belakang, tentunya peristiwa ini tidak akan terjadi dan juga tidak akan ada korban baru. Kalau di dalam peristiwa dengan wanita emas itu sanksi DKPP langsung sanksi maksimal. Karena memang di dalam perjalanan DKPP sampai dengan tahun 2022 kami catat ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan tindakan asusila itu 90% lebih sanksinya adalah pemberhentian tetap. Baik itu perselingkuhan, nikah siri, penelantaran perempuan dan keluarga, lalu juga KDRT, itu tidak ada ampun begitu ya. Jadi ada intensi pun kemudian misalnya dia malam-malam berhari-hari begitu ya menggunakan mobil dinas, parkir di rumah yang bukan istri atau pasangan resmi, itu langsung diberhentikan begitu karena dianggap bahwa jabatan sebagai penyelenggara pemilu, sebagai pejabat publik yang berelasi dengan banyak pemangku kepentingan dengan kewenangan yang sangat besar, itu sangat berbahaya kalau kemudian dijabat oleh orang yang punya perilaku untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, pelecehan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang di kasus pertama itu kan sebenarnya DKPP
bisa jadi masih memberikan kesempatan untuk mengkoreksi dan memperbaiki diri, sehingga sanksinya adalah peringatan keras terakhir. Walaupun dalam langgam yang tadi saya ceritakan ya, sampai tahun 2022, mayoritas itu kalau tindakan asusila pasti pemberhentian begitu. Nah itu bisa dicek dari data ya yang ada di DKPP. Tapi kemarin kan kasusnya hanya peringatan keras terakhir. Bisa jadi ya ada aspek pertimbangan politis juga begitu, karena waktu itu kan tahapan pemilu, bagaimana stigma terhadap penyelenggara pemilu dan juga proses pemilu pasti akan sangat berpengaruh ya. Putusannya kan di tahun 2023, itu di bulan April begitu, dan itu jabatan KPU itu baru setahun dijabat oleh penyelenggara pemilu. Sebenarnya pada waktu itu kalau mau berbenah mestinya bisa lebih baik ya, karena biar jangan sampai lama-lama begitu. Jadi belum setahun, lebih baik segera diamputasi. Tapi kan itu tidak dilakukan. Kita harus ya menelan pil pahit ya dari perbuatan berulang untuk tindakan yang serupa. Polanya itu sebenarnya serupa, Mbak Valerie, menggunakan relasi kuasa, kewenangan yang ada. Kalau yang sebelumnya kan berelasi dengan penyelenggara dengan peserta pemilu ya, ketua umum partai begitu. Kalau yang sekarang dengan bawahan jajaran di PPLN. Nah, kita harus melihat kasus ini juga secara bijaksana. Misalnya saya mengajak teman-teman media juga untuk tidak mengeksploitasi korban begitu. Korban adalah korban yang kita harus punya keberpihakan. Tendensi-tendensi atau stigma misalnya yang mengarah kepada seksisme atau pendekatan-pendekatan yang menjadikan perempuan sebagai objektifikasi objek begitu ya, itu harusnya kita hindari. Mari kita lihat kasus ini. Pertama, ini adalah pelanggaran etika. Jadi terlepas bagaimana kita membaca putusan yang sangat rinci itu ya, ini juga agak disayangkan ya, terlalu rinci menurut saya dan vulgar putusan itu, mengekspos proses dan juga pembuktian. Harusnya ada yang beberapa hal harus ditutupi. Nah, tetapi lagi-lagi kepada teman-teman media dan publik, mari kita menghormati dan kita berpihak melindungi korban begitu ya, dan kita fokus kepada pelanggaran etikanya dan dorongan untuk menjadikan penyelenggara pemilu kita ini lebih baik, lebih kredibel, dan juga menjadi early warning ya bagi kita untuk terus mengawasi penyelenggara pemilu kita, terutama di tengah perhelatan pilkada yang sudah di depan mata gitu. Baik, tentunya kita harapkan sama-sama ya Mbak Titi, semoga dengan adanya kasus ini menjadi pembelajaran dan juga bisa berbenah untuk seluruh jajaran KPU dan penyelenggaraan pilkada serentak tetap berjalan dengan kondusif. Terima kasih banyak Mbak Titi Anggraini, dosen kepemiluan Universitas Indonesia, telah bergabung di Aini Sore. Salam sehat, selamat malam Mbak Titi. Terima kasih.